Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dia siap menjamah dan melawat kita. Dia Bapa yang setia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa kau setia. Kau mulia.
Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu semua juga karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan beri, buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapa, buat kasih kuasa dan karya-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya, tak putus-putusnya, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami yang tidak layak, Engkau layakkan kami. Kami yang tidak benar, Engkau benarkan Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup kami mau berikan kepadamu Tuhan, karena itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, jangan ada satu pun yang terlewatkan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum hadir Bapa, mungkin masih di rumah, mungkin dalam perjalanan. Tuhan, ingatkan Allah Roh Kudus akan jam ibadah di tempat ini. Bahkan Tuhan, percepat langkah mereka Tuhan, untuk mereka dapat bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu, suara-Mu yang akan diperdengarkan lewat pendeta Kamelia. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kasih kuasa-Mu yang terjadi dalam hidup ini, bahkan dalam ibadah ini Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada. Biar kasih anugerah-Mu juga tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekalian kita yang percaya dan diberkati, kita katakan sama-sama amin. Kalau mesti harus sedikit semangat dong ya. Ya, kita mau sambut Raja di atas segala raja. Yakin dan percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita? Amin. Oh, kalau kita mau sambut Raja di atas segala raja, kita mau berdiri. Seperti kalau di dunia ini kita sambut Bapak Jokowi dengan berdiri dan bertepuk tangan. Mari kita mau sambut Raja di atas segala raja, karena Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sambut Sang Raja, mari puji, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
membukakan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pemazmur katakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita mau datang kepada Dia. Dialah pencipta kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Yesus selalu pedulikan kita. Dia selalu perhatikan kita. Bahkan sehelai rambut jatuh, Dia izinkan itu semua. Dia tahu masalah yang kita hadapi. Dia tahu segala pergumulan yang kita hadapi. Mari serahkan kepada Dia. Mari kita mau angkat pujian ini. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kita langsung ke refnya aja. Ref ini mengatakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau segalanya yang kuperlu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Biarlah ini menjadi iman kita, menjadi doa kita kepada Dia. Yakin dan percayalah pertolongannya tidak pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Nanti saya berikan pada hambanya sekali yang menentukan. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami masih punya kesempatan untuk hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami masih punya kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, taburi hati kami dengan firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan sungguh-sungguh merupakan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Dan juga kami dimampukan untuk bisa melakukannya. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, supaya apa yang kami dengar tidak kami tolak, tetapi bisa tertanam dan bertumbuh. Iman kami semakin kuat ke arah pengenalan akan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Selamat pagi. Senang sekali ya bisa berkumpul lagi pagi ini. Yuk kita baca dulu dari Keluaran 1 ayat 8 sampai yang ke-14. Keluaran 1 ayat 8 sampai yang ke-14. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita bicara tentang kepahitan begitu ya. Bukan karena kita salah makan sesuatu yang pahit akhirnya jadi kepahitan, bukan. Tetapi karena ini berkaitan dengan hati kita. Nah, karena kepahitan itu mudah sekali muncul, mudah sekali bertumbuh, tetapi sangat sulit untuk dihilangkan. Yuk, sudah siap semua? Keluaran 1 ayat 8 sampai yang ke-14. Ya, belum tampil di layar, tapi kita bisa lihat di Alkitab masing-masing. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ya, sampai di situ. Nah, kalau kita bicara tentang ini, tentunya kita bisa melihat, mungkin ibu-ibu, oma-oma pernah melihat kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, film yang udah lama banget, The Ten Commandments begitu ya. Dari waktu saya masih kecil sampai sekarang anak saya juga udah bukan kecil lagi, film itu diputar terus dan belum ada yang versi yang barunya sepertinya. Kalau kita melihat bagaimana kekejaman yang dipaksakan di dalam hidup orang Israel, rasanya wajar sekali kalau mereka sakit hati, kecewa, bahkan kepahitan kepada Tuhan terutama. Nah, akar kepahitan dalam hidup kita, apa sih? Akar kepahitan itu adalah segala sesuatu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Seringkali membuat kita terus bersungut-sungut, nggak bisa melihat sesuatu yang baik. Kalau ada selembar kertas putih, kita lihatnya titik hitamnya terus begitu ya. Kalau ada hal-hal yang indah, kita cari terus negatifnya begitu. Bahkan seringkali membuat kita takut melakukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan begini, tapi enggak. Kita selalu punya penolakan, kita selalu punya sisi yang berlawanan. Nah, kepahitan ini bisa mengganggu kesehatan rohani kita tentunya. Ya, membuat kita nggak bisa bahagia. Otomatis kalau orang nggak bisa bahagia, walaupun wajahnya kelihatan tersenyum, tapi orang bilang matanya bicara gitu kan. Matanya mungkin tidak tersenyum, matanya tidak bersinar, matanya tidak menampakkan sesuatu. Nah, dampaknya kalau kita pelihara akar pahit ini di dalam hati kita akan merusak keluarga kita yang pasti, orang-orang terdekat. Diri kita udah pasti rusak begitu kan. Menghancurkan karir dan masa depan kita, bahkan menimbulkan sakit yang mungkin nggak sembuh-sembuh dan bertambah makin banyak. Sampai akhirnya banyak orang yang malah nekat bunuh diri karena depresi dan frustrasi. Nah, iblis memakai Firaun untuk menimbulkan kepahitan bagi bangsa Israel waktu itu melalui perbudakan, bukan sebentar. Berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, ibu-ibu, oma-oma? Berapa? 3,5
3,5 tahun? 3,5 abad, 350 tahun. Betul apa benar? Ntar dilihat lagi buku ini cucunya di rumah gitu ya. Atau sekarang lebih gampang. Coba tolong Oma mau lihat googling. Aduh Oma gak usah buka buku, googling aja, tanya Mbak Google segala juga tahu. 350 tahun. Itu aja sudah membuat kemunduran yang luar biasa. Sampai saat ini kita masih rasakan bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa kita ini, terutama dari segi mentalnya yang sangat jauh tertinggal dari bangsa lain. Nah, waktu itu Firaun memaksakan perbudakan kepada orang Israel yang tadinya hidup nyaman di zaman Yusuf, lalu tiba-tiba diperbudak. Itu 430 tahun. Berapa ratus tahun bedanya dengan Indonesia? Banyak lah ya gitu pokoknya ya, banyak lah pokoknya bedanya. Dan itu cukup untuk membuat sekian generasi tidak pernah merasakan kebebasan, karena dari lahir sampai mati diperbudak. Kerjaan yang kejam tadi sudah kita baca, dipaksakan. Nah, bangsa Israel menuntut, iyalah mereka nggak suka. Dulu mereka hidup nyaman, dulu mereka punya tanah sendiri, dulu mereka dimanjakan, dulu mungkin mereka mendapatkan fasilitas, tapi sekarang mereka diperbudak. Mereka gosip, mereka membicarakan hal-hal yang buruk, iya. Dan semakin mengeluh kepada Tuhan untuk menunjukkan hati mereka yang berontak dan gak puas. Kenapa sekarang saya begini? Kenapa harus saya yang ngalamin? Kenapa setelah gak ada Yusuf begini? Kenapa kok Firaun yang baru kok begitu? Emang salah kami apa? Dan segala macam pertanyaan yang mungkin gak bisa terjawab di dalam hati mereka saat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa bebas dari kepahitan hidup kita? Tentunya kita masing-masing punya masalah, tantangan, pergumulan, berbagai macam alasan yang bisa kita gunakan untuk memelihara akar pahit itu di dalam hati kita. Yang pertama, pilih caranya. Pilih apa? Ibrani 12 ayat 15. Yuk kita lihat. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Boleh saya minta tolong Pak Dama membacakannya bagi kita semua. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15, begini firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama, kalau kita nggak mau ada akar pahit dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita mau bebas dari kepahitan, pilih. Choose, orang bule bilang. Choose to get better, not bitter. Nah, pilih untuk menjadi yang lebih baik. Bukan kita pilih kepahitan. Emang bisa pilih? Bisa. Selalu ada pilihan. Seperti ibadah pagi ini, kita punya pilihan. Semua orang sibuk, saya tahu itu. Semua orang sibuk. Semua orang dikasih waktu 24 jam, 7 hari seminggu, seringkali saya katakan. Tapi ada yang bisa hadir ibadah, ada juga yang tidak. Ada yang punya 1001 macam alasan untuk tidak hadir ibadah, tapi juga ada yang punya 1001 macam alasan untuk bisa tetap hadir ibadah. Jadi pilihannya tetap ada di tangan kita. Kepahitan ini racun yang mematikan, ibu-ibu. Akar pahit bisa tumbuh kalau kita jauh dari kasih karunia Allah, sehingga ada ruang, ada celah, ada space untuk dia bisa bertumbuh di sana. Dan kalau udah ada benihnya, dia akan bertumbuh sangat cepat. Ibu-ibu pernah lihat tanaman yang merambat di pohon, di tembok? Pernah ya, tanpa sengaja merambat, akhirnya temboknya lalu jadi retak, dia tetap tumbuh, lama-lama temboknya lalu kemudian miring dan roboh. Pernah lihat? Saya pernah lihat salah satunya di dekat sekolah anak saya, IPK. Itu kalau Tante Livi masih ingat, sekolah yang seberang IPK itu temboknya semua kan ditumbuhin tanaman rambat tuh seperti itu. Nah, waktu itu berapa tahun kemudian, sepertinya setelah saat pandemi, itu rumah akhirnya laku dijual karena udah nggak ada tanda-tanda dijualnya. Lalu kemudian dibersihkan setengah mati itu karena nempel begitu ya. Dan temboknya ternyata udah pada rusak kemana-mana, termasuk yang di dalam-dalamnya. Karena akarnya begitu kuat mencengkram sampai tembok yang dari semen aja bisa kalah. Nah, akar pahit itu seperti itu kejadiannya di dalam hati kita. Hanya kasih karunia Allah yang mampu membebaskan atau membersihkan hati kita dari akar pahit. Usaha kita sendiri udah pasti gagal. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dua ayat yang sudah kita baca dari Ibrani tadi dan dari Amsal ini menggunakan awalan kata yang sama, yaitu jagalah.
Ini sebuah kata perintah, bukan boleh jaga, boleh enggak, tapi sebuah suruhan, jaga. Kenapa harus dijaga? Karena hati itu penting. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, oleh Roh Kudus menuntun kita untuk memilih yang lebih baik. Karena tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, pilihan kita cenderung salah. Pilihan kita cenderung mengikuti keinginan daging. Coba ibu-ibu daripada ibadah, mendingan di rumah kan nonton drakor. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita akan cenderung memilih keinginan dunia, keinginan daging, keinginan yang lebih enak menurut standar kita sendiri. Padahal itu mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roma 8 ayat 13 sampai yang ke-14. Minta tolong Ibu Tri untuk membacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat 13 sampai yang ke-14. Roma 8 ayat 13 sampai yang ke-14. ayat 13 sampai 14. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, terima kasih. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita mengaku diri kita anak Allah, berarti kita dipimpin oleh Roh Allah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita bisa memilih segala sesuatu dengan pimpinan Roh Kudus. Dan itu pasti benar dibandingkan dengan pilihan kita sendiri yang cenderung salah. Bagaimana kita bisa dituntun oleh Tuhan untuk memilih yang baik dan tidak kecewa? Contohnya, Nick Vujicic. Ibu-ibu mama pasti tahu lah ya, Nick Vujicic ya. Bagaimana dia hidup tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, tapi dia bisa mempunyai beberapa gelar kesarjanaan. Dia punya istri yang normal dan cantik, dan sampai sekarang dia punya anak-anak yang sehat dan normal. Kehidupan yang baik. Dia bisa saja kecewa kepada Tuhan, bahkan mungkin orang tuanya, begitu lahir anaknya kok begitu gitu ya. Atau mungkin ketika Nick menjalani kehidupannya, kenapa saya kok berbeda dari teman-teman yang lain? Saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, saya harus belajar lebih keras dari yang lain. Bahkan mungkin untuk menggaruk saja dia nggak bisa begitu kan, nggak ada tangan, nggak ada kaki gitu. Tetapi dia memilih untuk tidak kecewa, menjalani kehidupannya sampai saat ini dengan penuh syukur. Yang saya percaya pasti tidak mudah, karena dia punya kesulitan seperti itu, kekurangan di dalam fisiknya. Tetapi saat ini Nick dikenal sebagai motivator internasional. Ada banyak jiwa yang dimotivasi oleh dia. Ada banyak jiwa yang diselamatkan, yang mengenal Tuhan dan hidup lebih semangat karena apa yang Nick sampaikan. Berbagi hidup. Dia memilih untuk tidak kecewa. Dia memilih untuk get better, not bitter. Dia tidak memilih untuk menjadi pahit dan menyalahkan Tuhan, tapi dia memilih untuk bangkit dan menjalani hidupnya. Yang pertama, bagaimana kita bisa bebas dari kepahitan? Pilih, karena pilihan ada di tangan kita. Yang kedua, ingatlah atau remember. Remember that we still have Jesus. Ingat bahwa kita masih punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita sendirian. Yohanes 14 ayat 11 sampai 15. Yuk kita lihat. Yohanes 17 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya boleh minta tolong Ibu Leni untuk membacakannya. Yohanes 17 ayat 11 sampai yang ke-15. Yohanes 17 ayat ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Iya, terima kasih. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia tetap gak ninggalin kita. Dia minta kepada Bapa untuk melindungi kita.
Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin kita sendirian. Bahkan kalau kita lanjut baca di ayat yang ke-18, jelas dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Waktu dia ada secara fisik ataupun dia nggak ada secara fisik, dia tetap melindungi kita. Bahkan Tuhan Yesus minta kepada Bapa untuk mengirim penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang terus menyertai kita, yang terus diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17 tadi sudah kita baca bagaimana dia berdoa kepada Bapa untuk minta seorang penolong yang lain ketika dia nggak bisa bersama dengan kita, yaitu Roh kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap berada di dalam Tuhan. Walaupun kita tetap berada di dalam dunia ini, Tuhan nggak minta, ya Bapa angkatlah semua orang percaya dari dunia ini supaya mereka selamat. Tidak. Tapi di ayat tadi jelas dikatakan kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi kita dilindungi dari segala macam yang jahat. Jadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu selalu menjadi pembela kita. Yuk kita baca Roma 8 ayat 33 sampai 34. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Ya, kita baca sama-sama. 3, 4. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi jelas dikatakan Yesus itu malah menjadi pembela kita. Nah, bagaimana kita bisa kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong kita? Coba bilang ke kiri kanannya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Artinya apa? Allah selalu beserta kita. Dia bukan seperti sifat manusia, ada gula, ada semut. Waktu kita senang banyak yang ngerubung, waktu kita susah buyar semuanya, begitu kan? Waktu kita senang diomongin, waktu kita susah lebih lagi diomongin. Waktu kita betul digosipin, waktu kita salah dibejek habis. Dia tidak seperti manusia. Dia selalu menjadi pembela kita. Makanya kalau kita lagi merasa sendirian, kalau kita lagi merasa orang-orang gak ada di sekitar kita, kalau kita merasa kok hidup gue begini banget, remember, ingatlah, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Ngapain diam-diam baik? Enggak, dia membela kita. Kapan waktunya? Tunggu aja kapan waktunya. Dia akan menyatakan pembelanya. Amin. Jadi gak perlu ada kepahitan dalam hati kita. Yang ketiga atau yang terakhir, fokuslah. Fokus sama apa? Fokus on the promises, not the problems. Fokusnya sama janji Tuhan, sama perfirman Tuhan, sama perkataan Tuhan, sama khotbah-khotbah yang udah kita dengar jutaan kali, sama firman Tuhan yang udah kita baca ribuan kali, sama renungan-renungan yang Bapak Ibu Saudara terima setiap hari. Itu fokusnya, bukan sama masalahnya. Seringkali orang boleh bilang begini, don't look the bigness of your needs, look the bigness of your God. Kita punya kebutuhan, betul? Banyak, bukan cuma 1-2, banyak kebutuhan kita. Mau secara materi, non materi, mau secara spiritual, banyak sekali kebutuhan kita. Tapi jangan pandang kebutuhan itu, karena ketika kita fokus sama kebutuhan itu, kita akan merasa depresi, stres, frustrasi, dan akhirnya bunuh diri. Kita melihat itu kok lebih besar dari kita. Pandang Tuhan kita, karena Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan kita itu jauh lebih besar dari segala masalah kita. Bapak Ibu Saudara, saya pakai Bapak karena ada Dama di belakang. Dari tadi nggak disebut, dia begini-begini terus gitu ya. Kalau kita punya anak kecil yang ya mungkin tingginya cucu kita belum setinggi kita, pada waktu dia takut menghadapi sesuatu, dia akan berlindung kepada kita. Kenapa dia berlindung kepada kita? Karena dia tahu omanya, opanya, mamanya, papanya lebih besar dari sesuatu yang menakutkan dia. Sama seperti kita. Ada banyak hal yang menakutkan, mencemaskan di dalam hidup kita. Kebutuhan kita, keinginan kita, cita-cita kita, kenyataan yang kita hadapi, harapan yang tidak sesuai. Ada banyak hal. Terus kemana kita mau berlindung? Mama papa kita, mungkin sebagian udah gak punya mama papa lagi. Opa oma, ya mungkin udah gak ada juga. Saudara-saudara, gak bisa. Fokus sama Tuhan. Dia yang bisa kita jadikan tempat berteduh.
Ketika kita menghadapi keadaan yang buruk dan mengecewakan, kenyataan yang gak sesuai dengan harapan, biasanya kita lebih mudah sekali fokus pada masalah yang ada. Aduh, gimana nih masalahnya? Kita lupa bahwa Tuhan bisa menolong kita. Kita lupa bahwa Tuhan berjanji dan setiap janjinya itu pasti akan Dia genapi. Saya gak mau pikirin apakah janji Tuhan itu ada 33.000 gitu ya. Saya nggak mau pikirin juga apakah janji Tuhan itu yang benar jumlahnya 1280, terserah. Yang saya tahu setiap janjinya pasti akan digenapi. Itu yang perlu kita tahu. Percuma kalau kita hafalin ayat Alkitab, percuma kalau kita hafalin ada berapa janji Tuhan, tapi ternyata kita nggak percaya. Iya sih, emang tuh tadi sih kata khotbahnya begitu tuh. 1 Korintus 10 ayat 13 bilangnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya sih, udah sering dengar tuh ayatnya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kayaknya sih gitu ya. Dulu sih pernah tuh Tuhan tolong. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kemarin sih dengar kesaksian begitu, tapi saya belum pernah ngalamin dalam hidup saya. Masa sih bisa Tuhan menolong saya? Masalah saya kayaknya kebesaran nih, masalah saya kayaknya terlalu berat nih. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, yuk kita baca. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ayat-ayat ini yang harus kita baca keluar suara supaya didengar oleh telinga kita. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan berita-berita TV doang. Bukan pendengar itu mah sekedar informasi, bukan pendengaran akan gosip, itu malah membuat hati kita tercemar. Bukan pendengaran atas kesulitan-kesulitan orang, itu mungkin membuat kita tambah cemas. Tapi pendengaran akan firman Tuhan. Jadi fokus sama janji Tuhan. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah itu setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menjalani hal-hal yang gak enak, gak nyaman dalam hidup kita. Bahkan bukan cuma nemenin, bukan cuma dampingin, Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Dia menggendong kita. Masih ingat di dalam Mazmur dikatakan apa? Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Ngapain Dia? Hai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, ya kan? Terus? Aku telah melakukannya Dan mau menanggung kamu. gak pernah rasa capek ya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. itu yang kita nyanyiin, itu yang kita fokusin. Waktu kita nyanyi seperti itu kita merasa aduh iya ya kita punya Tuhan yang besar. Waktu kita dengar pujian seperti itu, aduh iya ya Tuhan kita kok luar biasa. Membuat iman kita dibangkitkan, fokusnya sama janji Tuhan, sama firman Tuhan, sama perkataan Tuhan. Sehingga masalah kita akan terlihat kecil. Ini mah gampang nih buat Tuhan. Ternyata ini ada solusinya. Ternyata ini bisa dipikirkan. Ternyata ini Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tapi kalau kita fokus sama masalah, pikiran makin empet, makin sumpek, hati makin merana, makin galau, akhirnya berdoa gak bisa, puji-pujian juga gak bisa. Yang ada malah nembak ke kiri kanan orang-orang di sekitar kita. Tetap fokus pada janji Allah yang sudah pasti akan digenapi. Maka iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kita bisa melewati berbagai masalah tanpa ada akar pahit tumbuh dalam hati kita. Bagaimana cara Allah menggenapi janjinya bagi kita? Ingat kisah Yusuf. Bagaimana yang dialami Yusuf? Yusuf dimasukkan ke sumur tua, lalu kemudian dijual oleh pedagang budak, dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir baru hidup enak sebentar, difitnah, masuk ke penjara, sampai akhirnya dia diangkat menjadi raja muda di Mesir sesuai dengan janji Tuhan di dalam mimpi-mimpinya. Berapa lamanya itu kejadian? Dari Tuhan kasih mimpi sampai dia terwujud menjadi raja muda di Mesir, berapa lama? 13 tahun.
Kalau kita bilang 13 tahun mah sebentar, waktu ngalamin tahu berapa lama? Gak tahu. Dia cuma melewati day by day, time by time, setiap hari, yang membuat dia bisa tetap tidak menolak Tuhannya, tidak mengingkari Tuhannya, tidak menerima bujuk rayu Tante Potifar adalah dia ingat janji Tuhannya, yang membuat dia tetap bisa merawat kesehatan rohaninya walaupun dia sendirian di negeri asing, ditindas dan disiksa. Adalah dia percaya janji Tuhan pasti digenapi. Begitu juga yang terjadi dalam hidup kita. Katakan ke kiri kanannya, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Ya, lebih semangat ibu-ibu. Kayaknya kurang yakin gitu ya. Iya kali ya janji Tuhan. Besok coba ya kita lihat ya gitu. Pasti digenapi. Ketika kita yakin, Tuhan juga lebih senang begitu ya. Nah, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan sehingga kita dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa memilih yang lebih baik selalu dan tidak memilih dosa atau kepahitan. Dalam masalah apapun yang kita alami, ingat Tuhan Yesus selalu mau dan mampu menolong kita. Bukan cuma mau tapi gak mampu, bukan cuma mampu tapi gak mau. Dia mau dan mampu menolong kita. Ayo kita tetap fokus sama janji Tuhan, bukan cuma fokus sama masalah kita. Percayalah, janji-janjinya selalu digenapi. Yang manapun yang kita ingat, yang kita hafal atau yang kita belum tahu karena kita nggak lengkap baca Alkitabnya, itu udah pasti akan digenapi. Mari jaga hati kita dari akar kepahitan. Jangan kasih celah sedikit pun, karena sedikit celah dia akan langsung bertumbuh pesat. Dan kalau sudah bertumbuh pesat, hanya kasih karunia Allah yang bisa membersihkannya. Ingat ya, don't look the bigness of your need, look the bigness of your God. Amin ibu-ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami kembali diingatkan. Dalam hidup kami yang dinamis ini selalu ada masalah, tantangan, pergumulan, halangan, rintangan, apapun yang kami hadapi. Dan semuanya itu membuat kami galau, membuat kami merana, membuat kami susah, membuat kami cemas. Bahkan seringkali kami kecewa ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ketika doa tidak sesuai dengan apa yang dikabulkan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami belum terlalu mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kami. Tapi hari ini kami kembali diingatkan, kami mau berjanji, berkomitmen, bertekad untuk membebaskan hati kami dari kepahitan, menjaganya dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada akar kepahitan yang bisa bertumbuh di dalam hati kami, dan tetap ada kehidupan yang terpancar dari hati kami. Kami mau memilih untuk menjadi yang lebih baik, memilih untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus, sehingga bukan kepahitan, bukan kekecewaan yang kami pilih. Kami juga mau ingat bahwa kami tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Alberta, Allah selalu beserta dengan kita. Sekalipun seluruh dunia meninggalkan kita, Tuhan selalu mendampingi, mau dan mampu untuk menolong kita. Tuhan, kami juga mau untuk fokus Tuhan, fokus kepada janji-janji Tuhan, fokus kepada perkataan Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, bukan fokus kepada masalah-masalah yang harus kami hadapi. Betapapun buruknya masalah kami, kalau kami fokus kepada janji Tuhan, kami pegang terus janji Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka jalan di tengah masalah kami. Cepat atau lambat, tidak pernah terlambat Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Kami tahu ketika kami keluar dari ruangan ini, kembali di dalam hidup kami sehari-hari, maka ada begitu banyak godaan untuk kami lupa dengan firman Tuhan dan meragukan janji-Mu. Itulah sebabnya Roh Kudus, mari tolong pimpin kami, tolong pimpin kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman-Nya, amin. Ya, saya yakin dan percaya kita mau melakukan firman-Nya yang Allah Roh Kudus yang memampukan kita. Jangan simpan kepahitan,
simpan deposito emas, berlian, ya Len. Dan mabut-mabut. Puji Tuhan, kami atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan pendeta Kamelia. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi saya minta yang bertugas maju ke depan. Jadi saya minta yang berkasih Ibu Tri akan berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Kamelia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk senantiasa menyimpan hal-hal yang baik seperti janji-janji-Mu yang ada di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini boleh menjadi berkat bagi perbenaran di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pujian begitu besar kasih Allah. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya membacakan firman Tuhan. Pengumuman. Sesi kedua dong, seminar. Nya bawa firmannya. Bawa nih, ini firman. Udah agak sahur nih kayaknya nih. Tahu aja. Nggak fokus nih. Shalom. Hai semua. Sehat? Semuanya. Ya. Puji Tuhan. Jangan simpan ya terpahit. Ya. Terima kasih ya TL Pendeta Kamelia untuk firman-Nya siang hari ini. Yang udah ngingetin, ayo ibu-ibu jangan disimpan yang terpahit. Simpan apa Bu Pur? Yeay. Pengumuman hari ini. PR dulu ya. Waduh, PR-nya panjang lagi. Hah? Tunggu. Iya dah. Coba. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yes. Ayo Vi. Roma 10 ayat 9. Yes. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Tri. Pas. Pas. Aku ya coba ya. Kenapa Tri? Tumbenan. Ibu. Roma 10 ayat 9. Ayo coba. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yeay. Emang mesti pakai gerakan baru bisa. Ayo Leni, coba. Yap. 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu telah akan diselamatkan. Yes. Shirley Cita? Aku udah makan. Gue kagetin. Hani? Ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan, bukannya dia. Dianya siapa kalau Tuhan mah? Doa dia yang ngelamatkan. Ayo, Shelly mau coba? Tri mau coba? Oh, Tri pas. Bugem? Bugem yang ngasih nih ayatnya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yap. Udah? Mau coba Tri? Ya, coba pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah akan membangkitkan Allah akan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, terbata-bata tapi selamat. Terbata-bata tapi selamat. Ayo. 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang telah menyelamatkan dia, maka telah membangkitkan. Bahwa Allah yang telah membangkitkan dia, maka dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Jangan lupa dibangkitkan dulu dari antara orang mati. Jangan lo Dama. Lewat mana Mak? Oke. Ayat untuk minggu depan. Karena udah berapa kali panjang terus. Iya. Tarik nafas dulu. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yes. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya, itu PR untuk 2 minggu yang akan datang ya. Soalnya minggu depan tanggal 3 Mei kita libur karena lebaran ya. Jadi itu untuk tanggal 10 Mei. Oke. Tugas untuk 10 Mei pembicara Pendeta Magdalena Gianti Chandra, WL-nya Ibu Grace Tobing,
kolektannya Ibu Mimi, pengumuman Ibu Tri. Untuk teman-teman yang nggak datang hari ini, diingetin ya, tugas untuk tanggal 10 Mei. Pembicara Ibu Gembala, WL Ibu Grace Tobing, kolektan Ibu Mimi, pengumuman Ibu Tri. Dan jangan lupa, minggu ini tanggal 1 Mei kita ibadah jam 8 pagi, ada perjamuan kudus ya Leni ya. Leni sekarang udah bisa ikut perjamuan kudus. Yuk teman-teman datang ya, ingetin nih teman-teman yang lain yang nggak datang hari ini. Hari Minggu tanggal 1 Mei ibadah jam 8 pagi onsite di gereja akan dilayani oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Dan ada perjamuan kudus. Juga kita diingetin untuk mengembalikan perpuluhan yang memang milik Tuhan. Kita kembaliin ya, perpuluhan kita setia. Mari kita belajar setia untuk mengembalikan perpuluhan kita. Oke, kita siapin hati kita untuk menerima berkat dari perjamuan kudus. Terus minggu depan libur, Selasa tanggal 10 kita ibadah. Oke? Ada pengumuman lain? Tambahan? Yes. Ibadah Habis ibadah, staf jangan pulang dulu, kata Pupur mau diajak makan. Salah. Mau apa Pupur? makan tongkrong. Oh, mau rapat katanya. Oke, ada lagi pengumuman lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, yuk kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian doa Yabes. Ayo tarik. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini kami boleh mengadakan ibadah KW di sini Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan, kalau kami tidak boleh menyimpan akar kepahitan kami Tuhan, kami boleh memilih Tuhan, dan kami boleh terus ingat kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan kami Tuhan. Boleh kami jalani hari lepas hari Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami untuk menjalani firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk Pendeta Karmelia yang sudah menabur firman Tuhan siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati beliau Tuhan.
lebih hari lebih cinta Engkau, lebih hari lebih banyak orang yang boleh mendengar firman-Mu dan boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Kau berkati dimanapun Kau tempatkan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan pada Pendeta Karmelia, untuk suaminya juga Tuhan, untuk anak-anaknya Engkau juga berkati mereka dengan berkat yang khusus Tuhan, supaya keluarga ini boleh diberkati dan boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekitar ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Ibu Gembala yang boleh hadir siang hari ini juga Tuhan. Terima kasih Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau, Engkau terus menolong beliau, Engkau terus menemani beliau Tuhan. Terima kasih Engkau pimpin beliau untuk hari Minggu ini akan memimpin perjamuan kudus dan akan membawakan firman. Engkau berikan beliau pencerahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga sungguh berterima kasih untuk siang hari ini, untuk teman-teman kami yang hadir hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka juga merasakan kasih-Mu, merasakan berkat-Mu dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang melayani pagi hari ini. Engkau juga berkati mereka Tuhan satu persatu. Kami percaya pelayanan kami nggak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, khusus hari ini Tuhan, untuk Ibu Hani yang berulang tahun Tuhan. Kau juga berkati. Terima kasih Engkau tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Kau berikan kesehatan, kekuatan, kesetiaan, supaya ia juga boleh mengikut Engkau lebih setia lagi. Apapun masalah yang dihadapi dalam keluarganya, itu tidak menjadikan ia tidak setia, tidak menjadikan ia jauh daripadamu, tapi lebih mendekatkan diri lagi padamu Tuhan. Berikan Hani ketabahan, kesabaran untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Berkati dia dengan kelimpahan Tuhan, untuk mamanya, untuk anaknya juga Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Tuhan. Kau lihat teman-teman kami banyak yang gak datang hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka Tuhan, biarlah mereka boleh menyerahkan diri hanya kepadamu Tuhan. Menyerahkan segala masalah mereka ke dalam tangan-Mu, dan tidak menyanyiakan waktu yang ada, supaya mereka 2 minggu yang akan datang mereka boleh hadir bersama kami di sini untuk bersekutu bersama di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami kembali ke rumah masing-masing dan ke kegiatan kami masing-masing. Kau sertai perjalanan pulang kami, baik yang dekat baik yang jauh. Biarlah Kau sertai sampai rumah, tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Karmelia yang Kau sudah pakai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai dia terus dimanapun yang Engkau ingin utus dia. Singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga dia dapat sampaikan kepada jemaat-jemaat dan menegur jemaat-jemaat untuk diingatkan, ditegur, diajar dengan firman-Mu, agar jemaat juga dapat melakukan firman-Mu. Berkati kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Pendeta Karmelia ke dalam tangan-Mu. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus, memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Me
selesai. Tuhan Yesus memberkati.